Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إخوة الإيمان، حفظني وحفظكم الله جميعا ورعاكم. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal saleh kita dan Allah masukkan kita semua bersama-sama dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surganya. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bersalawat sebagaimana perintah Allah bahwasanya seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ikhwatul iman, hafizani wa Allah, melanjutkan kajian tauhid kita, yaitu dalam masalah akidah tentang iman, sebagaimana perkataan ulama, wal imanu qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah qaul. Qaul ini adalah ucapan, wa amalun, dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Ini iman ini bisa bertambah dan juga ini wayangkus, dan ini bisa berkurang. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan bahwasanya iman seorang manusia ini terkadang itu bertambah dan begitu juga dia berkurang, sebab hanya imannya malaikatlah saja yang terus menerus seperti itu, yang terus bertambah dan juga tidak akan pernah berkurang, sebab mereka melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda manusia. Ini ada satu ungkapan yang disebutkan oleh seorang sahabat bernama Hanzalah, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, katanya, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah ini telah munafik. Jadi lihat jemaah sekalian, meskipun para sahabat Rasulullah, mereka tidak menjadikan mereka ini takjub terhadap diri mereka, meskipun sahabat, yang mana Nabi SAW mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Afdalul qurun qarni, kata Nabi. Zaman yang terbaik itu ada di zamannya Rasulullah. Namun mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mengintrospeksi diri mereka. Bahkan salah seorang tabi'in mengatakan bernama Mulaikah, ini adraktu salathina sahabiyan, kata Mulaikah ini, saya bertemu dengan 30 sahabat, kulluhum yattahimuna annahum munafiq, katanya. Mereka sahabat-sahabat yang kami temui itu, yang saya temui, menuduh diri mereka ini sebagai orang munafik. Jadi menuduh diri mereka sebagai orang yang tidak baik agamanya, kemudian kurang amal solehnya, tidak membanggakan diri mereka, tidak mengandalkan amal-amal soleh mereka, tidak. Bahkan mereka mengatakan diri mereka ini adalah orang yang munafik. Artinya mereka terus menerus memperbaiki ibadah mereka, tidak berbangga terhadap apa yang mereka lakukan, meskipun mereka ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanzalah, dia katakan kepada Abu Bakar, nafaqa Hanzalah, munafiklah Hanzalah ini. Dia maksudnya dirinya Hanzalah itu.
Wah, astagfirullah, kata Abu Bakar. Kenapa kamu bisa mengucapkan itu? Kata Hanzalah, setiap kali saya bertemu dengan Nabi, duduk mendengarkan mau'izah tausiah dari Nabi, peringatan dari Nabi, seolah-olah ini neraka di hadapan kami. Seolah-olah surga dan neraka ini bisa kami lihat dulu. Tergugah hati mereka kalau ada di situ depannya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya ini kembali ke keluarga, bermain dengan anak-anak, bertemu dengan sanak familinya di rumah, kembali lagi katanya. Itu iman itu kembali berkurang. Nah, kemudian kata Abu Bakar, apa yang kamu sampaikan itu? Kamu ucapkan juga sama yang saya rasakan, kata Abu Bakar. Ayo kita datang kepada Rasul SAW. Mereka datangi Nabi, kemudian dia katakan bahwa beginilah kondisi iman kami ya Rasulullah. Kalau bersama engkau bertambah iman kami. Tapi kalau sudah berada dengan keluarga ini, bertemu dengan kawan-kawan, tak bertemu dengan engkau, turun lagi gitu. Kami lupa dengan apa yang kau ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya imanmu itu terus-menerus seperti itu, di saat engkau berada bersamaku ini, juga engkau bersama dengan keluargamu ini sama, maka malaikat itu akan turun kepada kalian, tasafahtumul malaikah, mereka akan mengucapkan selamat, berjabat tangan kepada kalian di atas kasur-kasur kalian, di pasar-pasar, kan mereka mengucapkan selamat. Luar biasa ini. Kamu berbeda dengan malaikat, punya hawa nafsu dan lain sebagainya, tapi imanmu terus-menerus seperti itu, tak pernah turun. Dahsyat ini, kata malaikat ini. Mereka akan mengucapkan selamat, luar biasa. Tapi kata Nabi SAW, begitulah iman manusia. Iman kalian itu seperti itu, sa'atan fasa'ah, sesaat demi sesaat. Oleh sebab itu Nabi kita tidak terus-menerus memaksakan umatnya ini untuk melakukan amal soleh dengan berat. Kadang Nabi SAW memberikan tausiah, yukhawwiluna, kata para sahabat. Tidak terus-menerus memberikan kajian kepada sahabat, tiap terus. Kadang Nabi SAW tidak memberikan tausiah, terkadang memberikan itu sa'atan fasa'atan. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tujuannya apa? Agar sahabat-sahabatnya ini la yamal, tidak bosan. Nah, ini iman ini terkadang dia ini bertambah dan kadang berkurang. Nah, itu dinamakan istilah dalam agama kita ini masalah futur. Nah, futur, fatrah, yaitu bersemangat, putus setelah dia bersemangat, putus saat dia berjuang, kendor saat dia bersemangat. Itu namanya futur. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, likulli amalin syarratun. Setiap satu amal manusia itu ada syarrahnya, ada satu masa semangatnya. Walikulli syarratin fatrah. Dan setiap semangat itu ada masa kendornya. Faman kanat fatratuhu ilal huda, barang siapa masa kendornya ini, masa kita kendor bisa seperti itu, kendor, malas, ya kan, lemah rasanya gitu. Nah, barang siapa kendornya ini tetap berada dalam petunjuknya, tetap dia melakukan ibadahnya, tidak diarahkan kepada yang maksiat, maka dia berada pada petunjuk yang benar. Man kana fatratu ila sunnah fahuwa ilal huda, maka dia berada pada petunjuk sunnah tersebut, petunjuk yang baik. Tapi kalau dia diarahkan kepada yang buruk, maka rusaklah dia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah, ini adalah masalah yang menjadi pembahasan oleh para ulama. Masalatun, kata ulama ini, mas'alatun azimatun, masalah yang besar, masalah yang agung, li'annaha minal masail allati aujabat al-iftiraq wal ikhtilaf fi hadhihi ummah. Masalah iman ini, penamaan iman, definisi iman itu di kalangan para ulama, kelompok-kelompok Islam ini menjadi perdebatan yang sangat sengit sekali. Ada antara ahlus sunnah wal jamaah, kemudian juga ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Murji'ah, kemudian ada kelompok Khawarij. Ini kelompok yang besar. Nah, tapi bagi ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya kita meyakini iman itu bertambah. Sebab iman, kata Al-Quran,
al-mu'minuna haqqan. Iman itu bertambah dinamakan iman yang benar itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di iman kalau dia bertambah, dia akan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, dia bertambah dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Zadatum iman, artinya iman ini bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka menyandarkan diri, mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa mimma razaqnahum. Jadi mereka menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah sesungguhnya mukmin yang benar. Nah, ini jemaah sekalian. Namun sebagian dari penamaan-penamaan seperti ini, kita menamakan dia ini orang fasik, kata ulama. Penamaan tersebut yang menjadi perselisihan para ulama. Iman ini bertambahkah, berkurangkah? Ada yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, tak perlu diyakini dalam hati seseorang. Fir'aun itu sebagai mukmin dia beriman karena dia mengatakan bahwasanya Tuhannya Musa itu, dia ingin melihat Tuhannya Musa ada di langit katanya. Dia beriman kepada tanpa dia melalui perbuatan-perbuatannya. Ada yang meyakini sebagian dari kelompok Islam seperti itu. Nah, namun merujuk lagi kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita mengucapkan kafir misalnya, orang ini kufur perilakunya, orang ini kafir kah dia, orang ini pelaku bid'ah kah, tabdi wal fisq wa tafsiq, memfasikkan orang ini. Fasik ini artinya apa? Orang yang melakukan dosa, senantiasa melakukan satu dosa. Orang berdosa itu biasa, kita pun berdosa kan, tapi tidak selalu berdosa gitu kan, tidak sering melakukan dosa itu terus lakukan, atau melakukan dosa besar, itu dinamakan orang fasik. Nah, ini tidak boleh kita melakukan ini, mengatakan orang ini fasik, kecuali hal tersebut illa yajibu alla tutlaq illa ala man dalla dalil ala istihqaqihi laha. Wajib kita merujuk kepada pendalilannya seperti apa. Nah, ini maka tak boleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mereka menuduh kita ini salafi seperti itu atau wahabi, dan mengatakan kita mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan. Kita tidak serampangan membid'ah, sebab kita punya kaidah tidak boleh kita membid'ahkan orang-orang yang tidak sampai ilmu kepadanya. Nah, kemudian juga tidak boleh kita mengkafirkan seseorang kecuali iqamatul hujjah. Itu nampak secara zahirnya, secara lisannya, kemudian dia mengakui hal tersebut, kemudian mereka mengingkarinya. Orang yang tak sholat, mungkin kita mengatakan dia kafir, meskipun perbuatan ini perbuatan kufuran gitu, tapi tak langsung mengatakan kafir. Tapi kalau dia mengatakan bahwa yang namanya sholat itu tidak wajib misalnya, secara terang-terangan dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka berarti dia telah kafir. Sebab dia sudah mengucapkan hal tersebut, sudah kita pahami dari perbuatannya ini. Nah, ini yang dimaksudkan oleh para ulama, illa ala man dallad dalil ala istihqaqihi wal khuruj fiha an muqtada al adillah wa an muqtada kalam ahli sunnah yuqa'il firqah wal ikhtilaf. Kalau kita keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akan terjadilah perbedaan-perbedaan, pergesekan yang sangat dahsyat sekali. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Fala budda minal ihtimami biha bi syai'in min at-tafsil mubayyinan. Wajib kita menerangkannya. Adapun poin pertama ini, al-iman asluhu fil lughah. Iman di dalam bahasa ini maksudnya at-tasdiqul jazim, membenarkannya secara pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi iman itu tak perlu pembuktian yang secara empiris, secara kita minta pembuktian misalnya. Sebab iman itu tak perlu pembuktian, wajib kita meyakini dalam hati kita, sebagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu kita membuktikan apakah Allah itu ada apa enggak. Sehingga kita mengatakan saya mau beriman kepada Allah kalau Allah itu nampak. Berarti bukan beriman dia.
Ya, bukan beriman. Saya mau beriman kepada Rasul. Rasulnya mana katanya? Kalau ada Rasul di situ baru saya beriman. Itu bukan dinamakan iman. Maka Al-Quran ketika membicarakan masalah iman ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ditegaskan di awal-awal itu bahwa iman itu sesungguhnya adalah yang beriman kepada yang gaib. Apa yang kita imani di situ? Usul iman, pertama iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Semuanya adalah perkara-perkara yang gaib yang tidak pernah kita lihat dalam iman tersebut. Wal yaumil akhir, kemudian iman bil qadar, iman terhadap takdir Allah khairihi wa syarrihi. Maka tasdiqul jazim harus betul-betul kita memahaminya, membenarkannya. Kemudian adapun fi syara' fayu'arrifu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mendefinisikan sebagai qaulun, bahwasanya iman itu adalah qaul, ucapan, wa qasdun, dan niat, wa amalun, dan perbuatan. Tidak cukup dia hanya mengatakan saya beriman kepada Allah sebagaimana ungkapan orang-orang kufar, orang-orang kafir di zaman Arab jahiliyah itu. Apa yang mereka katakan? Allah menyinggungnya. Mereka mengakui waqalatil a'rabu amanna. Orang Arab maksudnya orang Arab zaman dulu itu, Pak. Kan Arab ini. Arab sekarang itu. Arab zaman dulu itu waqalatil a'rabu amanna. Kami ini sudah beriman. Amanna. Sebab mereka ini mengakui. Ini sering kita mendengar apa dalil-dalil dalam Al-Quran itu. Mereka mengakui bahwasanya kalau ditanya siapakah yang menciptakan mereka, tauhidnya itu ya istilahnya kan tauhid tak cukup hanya tauhid rububiyah saja. Yang mana mereka yakini yang memberikan rezeki itu Allah, yang menciptakan mereka itu ada yang menciptakan Allah. Sebab nama mereka pun dikaitkan dengan nama Allah. Abdullah, nama mereka itu Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Abdullah nama ayahnya Nabi juga Abdullah. Jadi nama-nama mereka ini Abdullah itu. Kalau mereka bersumpah pun sumpah mereka Allah, wallahi, tallahi, campurnya itu. Campurnya dengan Uzza, campur dengan Allah, campur macam-macam, campur-campur gitu. Begitupun ibadahnya, ibadah mereka kepada Allah, ibadah juga kepada patung-patung itu, campur-campur seperti itu. Itulah datangnya Islam ini untuk memurnikan gitu. Jangan dicampur-campur. Kalau hanya beribadah satu-satu betul yang jelas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ulama itu dibagi-bagilah, bukan pembagiannya ini mutlak seperti itu. Bukan harus sesuai dengan pembagian itu, tapi memudahkan kita untuk memahaminya. Sebab orang kafir dulu, orang jahiliyah dulu mendalilkan mereka ini beriman kepada Allah, tapi Islam kemudian Allah menolaknya dengan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu." Kalian belum bisa dikatakan sebagai seorang beriman, sebagai seorang mukmin. "Qul lam tu'minu walakin qulu aslam." Nah, jadi bukan hanya sekedar mukmin kalian itu mengaku bahwasanya kalian beriman kepada Allah, tapi Islam. Walakin aslamna. Aslamna apa? Yaitu beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barulah mereka dikatakan sebagai mukmin sejati. Ketika mereka muslimnya itu pasrah tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sekarang ini, banyak orang mukmin mengaku dirinya sebagai mukmin tapi tidak mau tunduk terhadap aturan Allah, ideologinya, kehidupan sehari-harinya yang dia contoh bukan contoh Nabi Muhammad SAW. Artinya imannya ini imannya berkurang. Kita disuruh masuk ke dalam Islam ini secara kafat, secara totalitas. Udkhulu fis silmi kafat, masuk secara total seluruhnya, tak boleh setengah-setengah. Nah, kata Al-Quran juga, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Kalau iman kita ini persis seperti apa yang diimani oleh para sahabat dahulu itu,
bagaimana sahabat dulu beriman, cara mereka meyakini, cara mereka mengenal Allah, seperti apa mereka kesehariannya. Kalau kita iman kita seperti itu, berarti kita sudah betul-betul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya annal iman qaulun wa qasdun wa amal. Wa amal harus dipraktekkan, harus dinampakkan iman tersebut. Bukan hanya mengatakan bahwa saya ini beriman di dalam hatinya, bagus hatinya, tapi dia tidak sholat, misalkan tidak melakukan perintah-perintah Allah, bukan dinamakan iman yang sempurna. Nah, selanjutnya adapun yang kedua ini al-faidah ats-tsalitsah, poin yang ketiga, Ahlus Sunnah tawaifun minhum al-mukhalifuna li Ahlus Sunnah. Orang yang melisih Ahlus Sunnah ini ada beberapa kelompok yang besar. Di antara mereka ini ada yang dinamakan al-murji'ah. Al-murji'ah wahum aqsam. Mereka pun dalam murji'ah memiliki sekte-sekte dalamnya itu. Mereka cabang lagi. Minhum al-ghulat, al-jahmiyah, al-murji'ah. Kemudian yang paling ekstrim lagi, radikal sekali, dinamakan Jahmiyah. Pendirinya ini bernama Jaham ibn Safwan. Ini radikal, gulat. Ini radikal sekali, ekstrim sekali. Yaqulun, yang mereka pahami adalah annal iman al-ma'rifah faqat, katanya. Namanya iman cukup kita tahu aja. Tak perlulah dipraktikkan. Kalaupun tak sesuai dengan prakteknya, yang penting dia ini mengakui, cukup dia sebagai seorang mukmin dia. Nah, meskipun sehari-harinya dia tak sesuai dengan ajaran Islam, apa yang disampaikan oleh Nabi tak sesuai, yang penting dia meyakini adanya Allah, maka di sini dinamakan dia sebagai mukmin dia. Itu pemahaman dari Jahmiyah. Nah, kemudian Mu'tazilah, ini kita pernah menyinggung masalah Mu'tazilah ini, kelompok yang cerdas-cerdas orangnya. Pendirinya bernama Wasil ibn Atha. Ini muridnya seorang tabi'in kibar, ulamanya tabi'in. Muridnya itu bernama Wasil bin Atha, gurunya itu bernama Hasan al-Basri. Nah, ketika itu ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri, orang yang melakukan dosa besar itu bagaimana posisi dia itu? Bagaimana kita namakan dengan orang yang melakukan dosa besar? Nah, nyeletuklah dia ini Wasil bin Atha. Katanya orang yang pelaku besar ini dia antara satu posisi di antara dua posisi, katanya. Berada di posisi antara dua posisi. Tidak juga berada di surga, tidak juga berada di neraka. Tidak juga dia sebagai seorang mukmin, tidak juga dinamakan seorang kafir, berada di tengah-tengahnya. Nah, kata Wasil bin Atha. Ini pintar Wasil bin Atha. Dia ini satu kekurangannya itu tak bisa nyebut huruf R. Ya bisa kan, ada kan kita nyebut R. Kalau ngomong itu pintar kecerdasannya diakui, cerdas sekali. Wasil hafal Al-Quran, hafal dalil-dalil, itu cuman penyimpangan dalam masalah akidah seperti itu. Ntar kalau ngomong itu, itu tadi R-nya itu kental sekali. Nah, cerdas, hawa cerdasnya dia bisa ngomong berjam-jam itu tak ada huruf R-nya, Pak. Bisa tak kira-kira, Pak? Kita ngomong berjam-jam, karena dia tahu kekurangannya nih huruf R. Tak disebutkan, tak ada huruf R-nya di situ berjam-jam. Sebab kalau bahasa Indonesia kan padanan katanya ya tak ada gitu ya bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab itu dia memiliki padanan banyak sekali. Misalkan kita nyebut singa aja bahasa Arab gitu kan ya. Singa bahasa Arabnya asadun. Ya kan? Asadun. Kemudian bisa juga dinamakan hamzah. Itu juga bahasa Arab, nama hamzah itu singa gak artinya. Kemudian apalagi kambing lah. Kambing misalkan bahasa Arabnya kambing itu ghanamun. Kemudian ada juga maiz. Ya kan? Gitu. Jadi yang kita tahu cuma dua ya. Sebenarnya bahasa Arab kalau kita buka kamus, kita misalnya mau tahu apa dari itu solat dalam bahasa Arabnya. Ternyata solat itu maknanya banyak sekali. Cara untuk mengungkapkan solat itu punya banyak kata gitu. Itulah yang digunakan oleh Wasil bin Atha. Artinya pembendaharaan katanya itu banyak sekali. Makanya bisa
saat berjam-jam gitu lah kalau ngomong itu menyampaikan kajian ini tak ada huruf R-nya. Ini pintarnya itu Wasil bin Atha. Nah, inilah mazhabnya yang dikembangkan sehingga masuk awalnya itu adalah dalam masalah akidah. Awalnya ini munculnya itu adalah masalah akidah, kemudian dibawalah ke dalam dunia politik. Kemudian masuklah mereka ke pemerintahan dan dijadikan mazhab resmi pada dinasti Abbasiyah di zamannya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim. Itu khalifah, ada 4 khalifah yang menjadikan mazhab resmi. Tapi dalam mazhab awal-awalnya itu seperti Abul Abbas As-Saffah, pendiri mazhab pendiri dinasti Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah, kemudian Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid. Itu ahlus sunnah semuanya bagus. Mereka takut ini keras ini Harun Ar-Rasyid kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ketika itu di zamannya Khalifah Al-Ma'mun ini dia memotivasi para ulama untuk diterjemahkan buku apapun diterjemahkan. Jadi dari Yunani, dari India, dari Romawi diterjemahkan. Maka dibukalah perpustakaan terbesar zaman itu, perpustakaan Al-Hikmah, itu terbesar. Jadi ilmu pengetahuan berkembang pesat. Maka kita tahu banyak sekali ulama-ulama di zaman tersebut, terutama dalam mazhab 4 itu, mazhab Syafi'i, ya kan, Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu ada di zamannya dinasti ini. Sebab mereka berupaya mencintai ulama-ulama tersebut dan ilmu-ilmu itu dimasukkan, ilmu apa saja sah bagi mereka. Diterjemahkan, akhirnya pemahaman yang tak benar pun masuk di situ. Nah, dipengaruhilah perlahan-lahan masuklah mereka ke dalam dunia pemerintahan tersebut. Mereka pengaruhi khalifah-khalifah dan akhirnya yang terdahsyat itu adalah memahami bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan memaksakan kepada masyarakatnya itu untuk memahami pemahaman tersebut. Nah, akhirnya banyak sekali ulama-ulama yang termakan fitnah itu dan terpaksa mengakuinya. Tapi satu ulama yang kita kenal bernama Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang mempertahankan akidahnya yang benar tersebut. Nah, maka di sini apa pemahaman dari Mu'tazilah itu? Wa mazhabuhum an-nafa'ilul kabirah. Nah, mazhab mereka ini orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu mencuri, berzina, dosa-dosa besar itu khalidun finnar. Mereka itu kekal di dalam api neraka. Kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka ini tidak kekal di dalam api neraka, tetap mereka ini tahtal masyiah. Tahtal masyiah ini tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya, kalau tidak, Allah tidak. Tergantung bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini selama sebagai seorang mukmin melakukan dosa besar, kalau dia ini tetap masuk ke dalam neraka, tapi akan masuk ke dalam surga yang pada akhirnya seperti itu. Nah, ini ikhwatul iman. Kemudian yang selanjutnya ada dinamakan khawarij. Nah, khawarij ini dari segi bahasa ya, khawarij itu khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar. Nah, jadi keluarnya sammu bidzalika li khurujim ala imamil muslim. Mereka dinamakan khawarij itu sebab mereka keluar, selain memberontak kepada imam yang sah, kepada pemerintah yang sah. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita betul-betul memahami bahwa meskipun yang memimpin kita ni memimpin kita ini zalim dia, kemudian dia ini juga fasik dia, kemudian dia ini orang yang tak kita sukai, maka jelas kata Nabi SAW, kata wa in ta'ammarakum abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian ini adalah budak hamba sahaya dari kalangan Habasyah. Maksudnya zaman dulu itu ketimpangan sosialnya luar biasa. Orang kalangan Quraisy, ya kan, orang yang terhormat, kemudian dipimpin dari kalangan hamba sahaya Habasyah. Yang jelas tak maulah mereka. Tapi untuk agar negara ini tentram, katanya meskipun yang memimpin kalian ini adalah Abdun Habasyi, orang yang tak kalian sukai, wajib kalian ketaati. Tapi beda dengan Khawarij ini.
mereka keluar memberontak terhadap imam yang sah. Mereka ini adalah orang yang dinamakan Khawarij, pengikut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dahulunya mereka ini awalnya, kalau tadi Mu'tazilah itu dimulai dari akidah awalnya, kemudian masuk ke dalam dunia politik. Kalau ini awalnya dari dunia politik dulu, basisnya di politik dulu namanya nih. Pengikut Ali yang namanya Khawarij ini. Syiah pun awalnya seperti itu, pengikut setia dalam dunia politik itu. Kemudian setelah itu mereka pecah, akhirnya menjadilah keyakinan, menjadi sebuah akidah. Nah, Khawarij yang meyakini bahwa apa kan, sesungguhnya mereka yang keluar tak sesuai dengan hukum-hukum Allah, tak berhukum, pemerintah yang tak berhukum dengan hukum Allah, dinamakan mereka ini adalah orang kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, katanya. Itu betul. Nah, dalam Al-Qur'an ada dalilnya, Pak. Dan Nabi juga mengatakan, kata Rasulullah SAW, yahqiru ahadukum salatuhu ma'a salatihim. Kalau kita bandingkan solat kita dengan solat mereka ini, kita merasa kecil solat kita rasanya. Nah, kita merasa tak seberapa dibandingkan solatnya mereka ini. Dahsyat solat tahajudnya, solat sunnahnya, puasanya pun begitu. Ma'asiyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajiruhum. Mereka baca Al-Quran, tapi mereka tidak pahami betul-betul Al-Quran itu. Hanya keluar dari mulutnya saja, tak sampai ke dalam hatinya. Tidak mereka pahami. Contohnya adalah ketika menafsirkan, memahami bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dinamakan kafir tersebut. Nah, kalau kita bandingkan begitu banyak peperangan antara Muslim dengan Muslim ini, Muawiyah dengan Ali. Nah, kalau mereka tak berhukum dengan hukum Allah, jelas mereka ini dinamakan orang kafir. Nah, dan begitu juga qital muslim fusukun. Qital muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi SAW. Jadi kalau membunuh umat Islam itu kufur ya. Nah, kufur ini artinya apakah dia keluar dari Islam dan harus kita perangi orang-orang seperti itu. Bagi mereka, orang Khawarij ini darah orang-orang yang tak berhukum dengan hukum Allah itu, mereka ini halalkan darahnya. Nah, artinya mereka memberontaklah, boleh membunuh sesama muslim. Sebab apa? Mereka tak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufur mereka, tapi bukan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Perilakunya ini adalah perilaku kekufuran, menyebabkan dia ini melakukan dosa besar. Tapi mereka sama ratakan kafir. Kafirnya apa? Kafirnya wajib diperangi. Akhirnya pun mereka keluar dari jamaah Ali bin Abi Thalib dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Namun sekarang ini seperti ini, kelompok ini sudah tidak ada. Namun ada ideologi masih ada lah, Pak. Tapi kelompok ini sudah tidak ada. Nah, ikhwatul iman, adapun mazhab mereka ini an-nafa'ilul kabirah mukhalladun finnar. Adapun mazhab mereka, pelaku-pelaku dosa besar ini kekal di dalam api neraka. Nah, sama seperti mazhabnya Mu'tazilah tadi itu, yahillu damuhu wa maluhu. Darahnya ini halal, kemudian hartanya boleh dirampas. Wa man samma istabahul khuruj 'ala al-a'immah idza fasaqu, dan juga memperbolehkan keluar dari kepemimpinan, boleh keluar dari jamaah selama pemimpinnya itu adalah melakukan kefasikan. Nah, ini ikhwatul iman. Kemudian mas'alatul istisna fil iman wa dawabituha. Ini insyaallah akan masih ada waktu. Nah, ini mas'alatul istisna fil iman wa dawabituha, insyaallah akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Ini masalah istisna, ini masalah pengecualian. Kamu beriman tak? Ya, saya beriman insyaallah. Boleh tak kita mengucapkan insyaallah ini? Dalam misalkan kamu akan insyaallah, kita akan masuk ke dalam surga insyaallah. Sebab ada ungkapan dari Nabi SAW, kalau kalian ini berdoa, harus berdoa dengan pasti, dengan kepastian. Jangan berdoa
Ya Allah, kalaulah saya ini masuk surga, tidak apa-apalah saya masuk surga. Gitu kan. Yang penting masuk surga. Yang penting itu. Jadi tidak meyakini, tidak terlalu pasti, tidak terlalu yakin. Gitu. Nah, ini bagaimana sikap di dalam masalah akidah ini. Itu saja jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.